Siapa gurunya? Bu Iis. Sudah izin sama Bu Iis? Sudah. Za kelas 8 apa Za? 8B. 8B. Asalnya dari mana Za? Bandung. Dari Bandung. Wah, jauh juga ya. Sebenarnya tadi pagi ini kenapa ya? Kenapa takut dipanggil sama Bu Dita? Enggak. Ini serius. Iya lah, kan kita udah prank. Oke. Jadi sebenarnya saya hanya ingin memastikan gitu ya. Mungkin Za kan penasaran tuh dipanggil sama Bu Dita ada apa nih gitu kan. Jadi begini Za, dari informasi yang saya terima dari beberapa guru mapol, juga wali kelas, bahkan teman-teman Za juga gitu. Katanya kalau misalnya di kelas Za itu suka tidur. Benar nggak sih? Iya. Mau nggak Za kita melakukan sesuatu? Jadi kita akan melakukan yang namanya konseling individual. Sebelumnya Za udah pernah belum melakukan konseling individual? Kalau misalnya berdua belum, tapi kalau misalnya ada teman-teman Oke, kalau misalnya sendiri kan Za belum pernah ya. Tapi kalau misalnya bareng-bareng sama teman mungkin sering ya main ke kantor BK. Oke, jadi kita akan melakukan yang namanya konseling. Nah nanti ketika melaksanakan konseling individual, Za diminta untuk satu, Za harus menceritakan apapun, semuanya, pokoknya apa yang terjadi sama Za ya. Yang kedua, nanti kita mencari alternatif apa saja yang kira-kira bisa menjadi solusi buat Za ya. Dan yang ketiga, ini adalah yang paling penting ya, yaitu Za yang akan menyelesaikan permasalahan Za sendiri ya. Jadi di sini Bu Dita nggak ngapa-ngapain gitu, Bu Dita hanya membantu aja gitu kan. Oke, mungkin bisa Za ulangi lagi pajak Za yang pertama menceritakan semuanya, ya. yang kedua mencari alternatif, menyelesaikan masalah sendiri. Oke. Nah, nanti di dalam konseling individual ini ada beberapa asas yang perlu Za ketahui gitu. Sebenarnya ada banyak gitu kan. Tapi untuk konseling individual ini saya hanya menggunakan 3. Yang pertama asas kerahasiaan, yang kedua asas kesukarelaan, dan yang ketiga asas keterbukaan. Di mana asas kerahasiaan ini apa yang nanti Za sampaikan akan saya rahasiakan gitu. Jadi yang tahu hanya Za dan saya, juga Tuhan yang tahu gitu. Dan yang kedua adalah asas kesukarelaan. Jadi Za sini sukarela kan, tidak ada paksaan gitu. Apalagi Za tidak merasa takut kan dengan saya. Oke. Kemudian yang ketiga adalah asas keterbukaan ya. Jadi saya minta kepada Za untuk lebih terbuka ketika menyampaikan permasalahan yang Za hadapi gitu. Sampai sini paham ya Za? Paham. Kemudian untuk konseling individual ini kita batasi waktu ya, satu kali pertemuan yaitu 30 sampai dengan 45 menit lah gitu ya, mungkin berlangsungnya gitu. Siap ya? Setuju kan? Setuju. Oke Za, coba sekarang Za ceritain permasalahan Za gitu. Kenapa Za bisa sampai sering tidur di kelas? Jadi kan gini, saya nggak paham pelajarannya tuh. Terus Misalnya pelajaran apa nih? bahasa Arab. Oke, bahasa Arab gitu. Yang akhirnya gara-gara nggak ngerti aku Jadinya tidur karena nggak ngerti dengan pelajaran bahasa Arab, Za akhirnya tidur gitu kan. Nah itu terjadi ketika di pas masuk pondok ya gitu. Ketika daring kamu tidak masalah dengan pelajaran bahasa Arab? Nggak masalah. Kenapa enggak? karena ada sepupu aku yang kayak guru bahasa Arab kan. Misalnya aku diajarin juga, kebetulan juga dia juga bahasa Arab. Oh, lulusan pondok juga gitu. Oke, selain bahasa Arab, ada lagi nggak pelajaran-pelajaran yang Za tidak suka? Fikih sama sirah. Nah, berarti pelajaran boarding semua dong Za? Pelajaran boarding semua? Oh gitu. Iya, kalau bahasa Arab nggak ngertinya kenapa? Kalau bahasa Arab kan bukan bahasa sendiri. Terus kayak bahasa Arab juga agak rumit gitu, jadi aku Ada apa? agak rumit gitu. Agak rumit gitu. Jadi susah paham. Oke. Terus kalau misalnya fikih sama sirah, nggak ngertinya itu apa, suka tidur ketika pelajaran fikih sirah itu kenapa? Kan kalau misalnya awalnya tuh waktu masih pakai buku biasa itu kayak ngerti-ngerti aja. Terus waktu pakai kitab udah gurunya ngejelasin cepat, jadinya nggak ngerti gitu. Oh gitu. Berarti sekarang Za pakainya kitab ya, bukan buku cetakan gitu yang berbahasa Indonesia ya. Jadi agak sulit mengertinya. Oke. Kalau pelajaran sirah kenapa?
banyak banget tuh nama sahabatnya, kadang namanya udah tahu mirip, terus tahunnya, terus Iya. suka diulang-ulang gitu, aku bosan banget. Nah kan kalau misalnya diulang-ulang justru bagus ya Za, gitu kan. Maksudnya siapa tahu apa yang diulang-ulang sama guru tersebut gitu kan. Pertama buat biar kamu tidak lupa gitu kan. Karena kan harus menghafal nama-namanya, kemudian tahun-tahunnya gitu. Nanti siapa tahu keluar loh di ulangan harian mungkin ya, di PH penilaian harian, atau mungkin di nanti kan kita sebentar lagi mau pas nih ya penilaian akhir semester gitu. Siapa tahu nanti itu justru yang sering diulang itu adalah yang akan keluar gitu. Harusnya tuh lebih greget gitu loh belajarnya gitu ya, biar lebih paham gitu. Oke, jadi gini, nanti kita uraikan satu persatu kenapa Za sering tidur di kelas ya. Macam-macam sih penyebabnya, kadang aku tidur gara-gara guru yang ngebosenin. Oke, yang pertama gurunya ngebosenin. Terus Gurunya bikin ngantuk, guru bikin ngantuk, terus pelajarannya susah, 2, 3 pelajaran susah. Selanjutnya gak paham sama pelajaran, jadinya males. gitu, nggak paham ya sama pelajaran. Berarti ada 4 penyebab nih. Za ya yang nggak paham pelajaran ya, yang bikin Za tidur di kelas. Yang pertama gurunya ngebosenin, terusnya gurunya bikin ngantuk ya, terus pelajarannya susah, dan akhirnya menyebabkan Za jadinya nggak paham sama pelajaran. Ini ya Za, jadi kalau misalnya hal itu terus-terusan terjadi sama Za gitu kan, Za tidur di kelas karena gurunya ngebosenin, terus ngantuk, pelajarannya menurut Za susah, terusnya nggak paham sama pelajarannya gitu. Kalau lama kelamaan nih, kira-kira ada nggak dampaknya buat Za? Udah Dalam pelajaran, jadi di bawah KKM. PH di bawah KKM. Saya tulis ya. Ketinggal 1 nih ya, konsekuensinya ya, dampaknya kalau misalnya yang tadi 4 kamu sebutin, berarti yang pertama ketinggalan pelajaran. Terus PH di bawah KKM. Oke. Yang kayak sering aktif. PH di bawah KKM. Suka ada remet nggak dari gurunya? Ada. Kalau remet kan berarti nanti kalau nilai kamu bagus, pasti kan dikasihnya nilainya pas KKM kan. Kemudian yang ketiga apa? Prestasi belajar aku jadi kayak Oke, berarti prestasi belajar menurun ya. Prestasi belajar menurun. Oke. Ini hal ini terjadi karena Za tidak suka tidur di kelas karena hal 4 yang tadi di atas ya gitu. Jadi dampaknya ini adalah ketinggalan pelajaran, terus PH di bawah KKM, terus pastinya prestasi belajar menurun gitu kan. Berarti Za udah sadar nih ya gitu, dampak-dampak ini yang pasti akan timbul ketika Za tidur di kelas ya. Kira-kira temen kamu suka nggak sih bangunin kamu kalau misalnya kamu tidur gitu, atau mungkin Za minta ke teman untuk dibangunin gitu, tolong dong bangunin aku kalau misalnya aku ngantuk gitu, atau minta dicubitin atau diapain lah gitu. sering, tapi kata temen aku susah banget dibangunin. Aduh, serasa di kamar dong. Bikin pulau nggak tuh? Enggak. Oke, mungkin kita cari cari solusi ya. Gimana caranya supaya Za nggak tidur di kelas ya pada saat pelajaran berlangsung gitu. Karena kan tadi dibangun sama temen udah nggak mempan tuh gitu kan. Kira-kira ada lagi nggak yang mungkin belum mungkin pernah ataupun yang akan Za lakukan supaya Za bisa tidak ngantuk ketika belajar? Harus nyusahin pelajarannya. Terus kalau misalnya biar gak ngantuknya makan permen. Oh ya, saya tulis dulu ya. Harus suka pelajaran. Harus suka pelajaran. Terus harus kalau misalnya udah mulai ngantuk makan permen ya. Makan permen. Terus atau enggak minum air putih. Terus kalau udah mulai ngantuk pindah ke kamar mandi buat cuci muka. Oke, yang cuci muka.
Nah, dari keempat ini yang sudah pernah Za lakukan yang mana? Minum air sama makan permen. Minum air sama makan permen. Terus kalau misalnya cuci muka sih? Semoga kadang aku mager buat ke sana. Oh, kadang mager. Berarti yang belum dilakukan adalah cuci muka sama harus menyukai pelajarannya. Kira-kira biar Za suka sama pelajaran tersebut gimana? Yang minimal nggak ngantuk atau nggak tidur gitu. Terus Nyatet, ya. Sebenarnya dengan Za nyatet gitu, itu Za nggak bakalan tidur di kelas loh. Ya. Kemudian apalagi Za? terus kalau misalnya emang ketinggalan aku minta jadi ke teman yang ngerti. Itu sering nggak Za minta pernah sebelumnya dilakukan gitu? Berarti sebelumnya pernah dilakukan ya? Za minta ajarin ke teman yang nggak ngerti. Oke, sekarang kan Za udah ketemu nih sama alternatif solusi dari Za sendiri ya. Yang pertama apa? Harus nyukain pelajarannya. Ya. Terus yang kedua, Makan permen biar gak ngantuk. yang ketiga, Minum air putih. minum air putih. Yang keempat, Yang keempatnya cuci muka kalau misalnya ini kan alternatif solusi dari Za sendiri ya gitu kan. Nah, tinggal sekarang Za menjalankannya gitu. Kira-kira sanggup gak nih dijalanin sama Za? Sanggup. Kita coba ya gitu. Nah, setelah Za mendapatkan alternatif solusi, gimana Za perasaannya? jadi menang juga. Lumayan juga ya. Nah, ini adalah PR buat Za untuk Za istilahnya tindak lanjuti gitu kan. Harus Za kerjakan gitu. Jangan sampai kita sudah melakukan konseling individu tapi Za tidak melakukannya gitu kan. Nah, nanti mungkin kita akan saya mungkin akan memantau Za gitu ya. Apakah Za sudah masih suka tidur di kelas atau tidak, dan apakah Za sudah menjalankan alternatif solusi dari Za sendiri gitu kan. Oke Za, sebelum sesi konseling ini berakhir ada yang mau tanya dulu nggak? Mungkin konseling individual kita cukup sampai di sini saja dulu gitu ya. Saya juga mohon maaf jika ada kekeliruan. Za boleh kembali ke kelas. Saya ucapkan terima kasih atas kedatangan Za. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Za boleh kembali ke kelas ya. Ya. Terima kasih, Bu.